أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi farada alaina siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Isya, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mapesyukur Allah taala nasabak yari bonge malam ke-25. Kita kembali dengan nikmat iman, dengan nikmat hidayah, kesehatan, kita bisa kembali berada di masjid kita ini untuk menegakkan, mendirikan Ramadan dengan menjalankan salat berjamaah. Salawat dan taslim kita kirimkan untuk junjungan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita di bulan Ramadan di akhir-akhir ini tentu sudah mulai terkendala dengan aktivitas persiapan Idul Fitri. Nama C itu goyang, nama Ali itu gordeng, apa itu kande-kande. Tapi ibu-ibu saya lihat ya masih banyak. Tapi tibare mi wita pak dia tu mau tondur gue napa pia kande-kande. Lama mai tarawih napa pia yo kande-kande. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam padahal di akhir-akhir Ramadan ini inilah yang merenan nasna ibadah puncak ibadah ini ada di ujung-ujung Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa di akhir-akhir inilah akan turun Lailatul Qadar. Yer Lailatul Qadar nasanga kan nek muli ramai tanya turi pangaji. Mawani maksito Lailatul Qadar kambe pirawle ba law roy Karena tak diolok mai. Piraw roy. Mungkin masih banyak orang berpaham bahwa Lailatul Qadar itu adalah wujud sebagaimana wujud yang nampak kepada Rasulullah. Bisa saja. Masih ada yang menduga. Jari mak dia makan lele nawat apa? Tanawai Lailatul Qadar dulu. Bisa saja. Masih ada yang berpaham begitu. Padahal Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Imam wa ya Rasulullah, apa ripoak dia mata pak mandapa itu Lailatul Qadar? Apa kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma'walikan Nabi ta, maka bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya itu napa Nabi ta dia pembaca doa. Pembaca doa. Jadi tidak mungkin bermakna wujud. Itu dia. Justru malam itu adalah malam keberkahan, di mana malam itu ibadahnya senilai dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Itu pengantar kepada kita sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ustaz-ustaz kita banyak membawakan kajian-kajian terkait dengan Lailatul Qadar. Malam hari ini insyaallah 20 menit saya akan membawa kita untuk mencoba melihat bagaimana Islam ini secara keseluruhan, secara komprehensif, bahasa Inggrisnya wallahu a'lam bagaimana mengatakan itu. Kita mulai dari firman Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Islamkan dirimu secara penuh. Ketika di dalam masjid engkau Islam, Islam juga lah ketika berada di luar masjid. Di rumah engkau Islam, di pasar pun engkau Islam. Di hadapan sejadah engkau Islam, di kantor pun engkau Islam. Jadi Islam kita itu kita jaga 24 jam. Bukan hanya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nilai-nilai Islam itu kita jaga sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali
Dan demikianlah yang diperhatikan Rasulullah bersama sahabat. Nabi setelah diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, hidup selama 23 tahun, tuntunan hidup Nabi itu hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Dan untuk sahabat Nabi, para sahabat Nabi mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk masa Khulafaur Rasyidin selama 28 tahun. Tuntunan hidup sahabat adalah sunnah Rasulullah bersama dengan Al-Quran. Dan masa itu dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dikenal sebagai masa keemasan Islam. Tuntunannya hanya Al-Quran dan hadis. Kalau penulis pakar kebudayaan sekarang menyebut bahwa Islam itu hari ini mengalami kemunduran karena dia meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Maka tidak bisa tidak, harus ada upaya untuk mengembalikan umat ini pada ajaran-ajaran bagaimana Nabi mempraktikkan Islam di zaman Nabi bersama dengan para sahabat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam secara harfiah bisa bermakna selamat atau menyelamatkan. Ada makna yang lain yaitu berserah diri. Berserah diri dalam artian menyerahkan hidup kita untuk diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah. Jadi kita serahkan diri kita untuk diatur. Jadi apapun pola hidup kita, kita harus selalu bertanya, bagaimana Islam, bagaimana agama kita. Ini ada yang sedikit lucu, Umar Ibn Al-Khattab. Itu Umar Ibn Al-Khattab, dia pernah peluk istrinya dari belakang, naraiti polebu iwainena. Tapi kiri sana imawani asawai dio. Tapi kiri sana itu Umar dio. Ceh, asawai do di era itu iwainena polebu ya. Itu ditanyakan kepada Nabi. Yang saya ingin maksudkan adalah itu perilaku-perilaku kecil itu pun itu sahabat itu sangat ragu kalau tidak ditanyakan kepada Nabi. Apakah itu betul atau salah? Nah, kalau kita hari ini, pokoknya seolah-olah kita ini serba tahu hari ini, akal-akalan kita gunakan. Yang kita tanyakan kepada Ustadz itu paling hanya soal-soal ibadah. Tapi terkait kehidupan sosial, enggak nenda toro metule mo, itu metule mo, jalat tapak tomi tak dio. Di Ngarang di rumah kasusnya Kosping banyak sekali korbannya. Andan dia tomelo metule la ustaz mawa halal badio andiang. Apa mawani mani ustaz haram? Anna mek di sana saroe. Mek di sana saro. Mitama mesa juta, misunda 2 juta. Mitama rak 2 juta, misung ape juta. Andan melo metule la nang guru nandiang. Patatai mo anang guru haram. Jarinde melo metule. Tapana bangkru, capu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Islam, sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran isinya 30 juz, 114 surah. Kalau hitungan ayat ada yang bilang 6.666 secara mudah, ada yang menyebut 6.236. Baik di sana itu ajaran Islam. Kitab hadis, kalau yang kita kenal kitab Al-Kutubus Sittah itu ditulis oleh para imam kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, An-Nasai. Itu 6 penulis kitab hadis itu menuliskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi pokok isi ajaran Islam itu ada 2. Ada 2. Apa mau? Yaitu ibadah kepada Allah dan muamalah kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi dua isinya Quran. Bagaimana kepada Allah, bagaimana kepada makhluk Allah. Tak pernah dicoba diurai isi Al-Quran dan juga beberapa isi kitab, kecuali kitab fikih yang secara khusus membahas soal ibadah. Ternyata muatan kehidupan sosial itu banyak sekali dimuat di dalam Al-Quran. Ada yang membuat perbandingan bahwa ketika Al-Quran bercerita tentang ibadah, salat, puasa, zakat, haji, itu hanya 1/3 isinya.
2/3 itu adalah kaitannya dengan hubungan sosial kemanusiaan. Dan memang masuk akal, sebab kita beribadah itu kan hanya waktu-waktu saja. Sementara alur kehidupan kita yang secara umum itu adalah kita berada di luar ibadah itu. Maka wajarlah kalau ajaran Islam memang banyak menyangkut persoalan hubungan manusia dengan manusia. Hanya sekali lagi keteledoran kita yang paling banyak menyita perhatian kita adalah hanya tentang ibadah mahada, salat, zakat, puasa, haji. Tentang konteks kehidupan sosial balalasana dibahas. Jarang kita bahas. Padahal disinilah sisi kemajuan Islam di masa Rasulullah. Disinilah sisi kemajuan Islam di masa Rasulullah. Sebab Islam itu membumi. Islam itu ada di muka bumi. Tidak hanya ada di hadapan sejadah, tidak hanya ada di dalam masjid, tetapi berada di luar masjid, berada di dalam pasar, berada di gelanggang perang. Di gelanggang perang pun itu diterapkan Islam. Coba bayangkan Ali bin Abi Thalib suatu saat siap menebas seorang kafir, sudah siap menebas. Tiba-tiba dia diludahi. Dia diludahi. Ke mukanya itu Ali itu ludah itu. Apa yang terjadi? Ali meninggalkan musuhnya. Tidak jadi ditebas. Musuhnya itu bertanya, "Hei Ali, kenapa kau pergi?" Apa kata Ali? "Tadi ini saya ingin menebasmu demi menegakkan ikhlas menegakkan kalimat Allah. Saya ingin menebasmu ikhlas menegakkan kalimat Allah. Tapi begitu engkau ludahi saya jadi emosi. Saya tidak ingin membunuh karena emosi. Sebab itu bisa jadi berasal dari hawa nafsu saya atau pengaruh setan. Maka saya tidak ingin menebasmu." Coba bayangkan. Jamaah yang dalam peperangan pun Ali itu betul-betul menjaga hatinya karena Allah. Ketika lillahi itu dia rasa hilang dari dirinya, maka dia tidak melakukan apa-apa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok isi ajaran agama kita itu dua. Ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kita mengaitkan dua hal ini. Yang pertama, dua hal ini, ibadah kepada Allah dan muamalah kepada sesama manusia, itu harus jalan bersamaan. Tidak boleh salah satunya lalu yang satunya ditinggalkan. Pokoknya yang penting mas sambayang tahu, peduli amat dengan tetangga, dengan lingkungan. Yang penting si mata-mata tahu mas sambayang. Ini tidak benar. Kita harus peduli dengan lingkungan. Atau dia toma uang, yang penting macua ate, macua sipa, macua kero-kero, pak mau tahu ndam mas sambayang, apa ia murid tongana sambayangnya? Kalau ada yang berkata seperti itu juga tidak benar. Tidak benar. Yang jelas dua-duanya harus jalan. Ibadah mahada kepada Allah, salat kita jalankan, kemudian dengan sesama manusia kita jaga pola hidup kita sehingga kehadiran kita adalah hadir sebagai muslim. Muslim yang menjaga keselamatan dan kenyamanan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi dua-duanya harus jalan. Yang kedua, ini mulai agak menarik ini. Ingat, ibadah bagus. Seseorang ibadahnya bagus, tapi muamalahnya dengan manusia rusak. Bagaimana itu? Saryoriones masih mas sambayang, ma puasa toy, ma puasa sunat toy, mas sambayat sahaju toy, tapi muamalahnya rusak. Siallai tetanggana ribu boyanna, siallai tu resek de boyanna, siallai tu diolo boyanna. Lai mani pasar ma pagenge boy tahu, dan malam ma ita tahu ma Allah boy tahu, umpamanya. Ya, bagus ibadahnya, tetapi rusak muamalahnya. Bagaimana masalah ini? Inilah yang dikena hadis Nabi yang sering disampaikan oleh para ustadz kita ketika Nabi mengatakan, "Atadruna anil muflis?" Tahukah kamu orang bangkrut? Orang bangkrut datang kepada Allah dengan ibadahnya yang begitu banyak ibadahnya, semua ibadah dia kerjakan.
tetapi punya utang. Utang apa? Perilakunya kepada manusia yang banyak merusak kehidupan. Dia mau puasana, sambayana, pajinna, apa itu masih asantun itu anak yatim dan seterusnya. Dia datang kepada Allah. Tapana boleh pun Allah Ta'ala, tapa boleh pasingar mau ya Allah. Yeting ila putawo, nalai li ta'u di ruah. Ande turi wewa pak tunga canga. Usirah kata pak lau. Saya dianiaya. Ale pahala sambayana. Boleh wodiam mesa, ya Allah, saya difitnah. Nah calak turi pak kapung gara-gara pauna. Ande malu pacuai mo. Saya difitnah. Ale pahala puasana. Ale pahala hajina. Ale pahala. Capu pahalana. Karena begitu banyak orang yang menuntut. Akhirnya bangkrut. Saya bayangkan seorang perantau dari Malaysia. Boleh lo main membawa mesa miliar. Baik di sana doina. Tapa boleh nasa pasingar. Ternyata waktu nan dapat me ake mai di Inranna. Boleh nasa pasingar. Inramu 30 juta, 50 juta, 20 juta. Bayari, nak bayar. Akhirnya ke perantau di bangkrut. Al-muflis. Bangkrut. Jadi ibadah bagus, tetapi muamalah rusak, maka nilai-nilai ibadahnya menjadi habis. Ini dia. Ini apa? Kenapa saya selalu ingin menyampaikan ini? Sebab saya sangat ingin Islam itu hadir di muka bumi. Jangan Islam itu hanya hadir di dalam masjid. Manya masalah ditarik ini masih gi. Satu kali iman takbir taparuku na samboi tahu. Takbir mikir dah samboi tahu. Tapantang bisul liwang ndak borto ngosa sisakka. Ini kita tidak membawa Islam itu ke dalam kehidupan yang nyata. Hanya tinggal pada sekat-sekat ibadah yang sangat pendek. Sementara kehidupan sosial kita itu sangatlah luas. Dan di sanalah kita ingin melihat Islam itu yang sesungguhnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muamalah bagus, macam aja muamalahnya, tetapi ibadahnya tidak ada. Bagus sama tetangga, suka menyumbang. Baik hati, semua orang senang sama dia. Andai mas sambayang. Bagaimana ini? Dikali nol. Betapapun banyaknya amalnya, dia tidak menjalankan ibadah mahda kepada Allah, dikali nol. Tidak ada makna dibalik amal-amalnya. Sebab dikali nol. Itu dia. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyaksikan langsung orang tua. Dia itu mau benge macam sana. Tapi andai mah puasa. Dia puasa. Apa mau puasai setengah mati. Bisa jadi dia tidak pernah belajar puasa waktu kecil. Jadi mati kambek keju-keju pe guru mau apa puasa. Pamak mau be mau name guru mau puasa setengah mati. Waktu nama mati itu mau benge karena saya saksikan sendiri luar biasa kematiannya. Wai. Seperti itu. Sampai ajal menjelang. Itu dia. Inilah yang dikatakan Nabi, andai kata engkau beri dia minum air sebanyak air laut, dia akan tetap kehausan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam apa di sana. Yang jelas dia itu utangnya kepada Allah adalah dia tidak pernah puasa. Bagus kepada manusia, tetapi tidak bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ibadah bagus, tetapi muamalahnya gagal. Ada juga sering disampaikan oleh ulama kita, ustaz kita, kisahnya Alqamah. Alqamah itu ahli ibadah di zaman Nabi, ahli ibadah. Ada apa dengan Alqamah? Waktu nama masake mate, mapari itu mate Alqamah. Dibacakan doa para sahabat Nabi, dan malah mati Alqamah. Sampai sahabat termasuk Abu Hurairah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, la autoripe ita Alqamah. Angapar Alqamah an-Nawario. Maka Nabi tidak langsung berangkat. Nabi hanya bertanya, masih adakah orang tuanya Alqamah? Mami sahabat mate mika makna tapi dan dua pakindona. Man Nabi tak ilongi kidona. Na baba kindona. Apa na patule Nabi tak, mauan Nabi tak
kindokna Alqamah, apa masalahmu dengan Alqamah? Mau mengkindokna, ya memang ucalla tu dek mamanya Alqamah di mengapa namu ucallai? Iya ro Alqamah sangka bainena tapan apa paruah. Suka na yang bainena indam mak yang nape itai mai. Pirang majito ini. Rupanya bainena Alqamah di penguasa, bisa jadi seperti itu, penguasa. Sangka bainena na urus, andam mak yang na urus. Jadi macaya lau di Alqamah, kata ibunya. Mak umami nabita wahai ibunda ada pangan itu di Alqamah. Mapari itu mate ada pangan nih. Mate teh kindona ande na ada pangan. Dia ada pangan. Mani nabita Abu Hurairah kumpulkan kayu bakar. Do tabi ditunu Alqamah. Nabi mengancam, sesungguhnya tidak mungkin ya, karena tidak ada dalam syariat agama membakar orang. Do tabi ditunu Alqamah, pada itu nama mate. Apa mau kindona? Ya do paca torik mutunui, wa ada pangan pai. Wak dapat ngapai, dapat orang mutuni. Apa yang terjadi? Setelah ibu menyatakan maaf, Nabi mengatakan pergi lihat keadaannya Alqamah. Tapana lamban itu Alqamah. Alqamah dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah dimaafkan oleh orang tuanya. Coba, Alqamah itu ahli ibadah. Tetapi dia gagal membina hubungan baik dengan ibunya. Maka dia mengalami penderitaan menjelang sakaratul maut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkendala ibadah mahada kepada Allah, itu bisa diganti dengan ibadah kepada sesama manusia. Contohnya puasa. Jarukan neo atau orang yang menyusui. Ada yang membahas seperti itu bahwa orang menyusui juga bisa membayar fidyah. Ya. Bisa membayar fidyah. Gagal puasa bisa diganti dengan memberi makan orang miskin. Gagal ibadah kepada Allah diganti dengan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Sama juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Beberapa bagian yang tidak dilaksanakan bisa diganti dengan dam. Dam itu adalah menyembelih hewan. Dan itu sifatnya ibadah sosial. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Inilah ketinggian nilai ibadah sosial. Allah mengampunkan kita atas kegagalan kita dengan ibadah kita dengan berbaik hubungan dengan sesama manusia. Berbeda. Gagal hubungan dengan sesama manusia tidak bisa diganti dengan ibadah mahda kepada Allah. Tidak bisa. Itu dia. Inilah yang membuat kita sejatinya harus sangat hati-hati dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Harus hati-hati. Betapa hati-hatinya kita dengan rakaat salat, dengan bacaan salat, dengan khusyuknya salat. Kita tidak boleh gagal untuk juga hati-hati dengan hubungan dengan sesama manusia. Di dalam keluarga, kepada tetangga, kepada karib kerabat, teman kerja, orang-orang di sekeliling kita. Harus betul-betul diperhatikan. Jangan pernah melakukan maksiat kepada Allah dalam konteks berbuat aniaya dalam bentuk apapun kepada manusia. Mengambil barangnya, menipu dia, mencela dia, mencerita keburukan, memarahi, menghardik dan seterusnya. Jangan pernah. Sebab hal itu akan ditagih oleh Allah melalui amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu akan menjadi kerugian besar di dalam kehidupan. Di dalam ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu berpanjang lebar, ini masih panjang contoh-contoh yang bisa saya berikan, tapi saya lihat waktu begitu pendek. Mudah-mudahan simpulannya, dah tahu sanggak marak kalau di Allah Ta'ala melalui ibadah salat, ibadah puasa. Tetapi marilah kita takut kepada Allah juga dalam berhubungan dengan sesama manusia. Ittaqullaha haitsuma kuntah. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada, kata Rasulullah. Di mana saja, di masjid, di luar masjid, di pasar, di rumah, dimanapun. Takutlah kepada Allah dalam artian perhatikan batasan hukum Allah dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita selamat di dalam ibadah dan selamat di dalam bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan inilah kesempurnaan Islam yang kita pegang. Demikian ceramah.
Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Nuzubur MPD. Kemudian saya lupa baca tadi, masih ada tambahan kota amal dari Nahriana Tahir Rp200.000. Kemudian juga tambahan kota amal atas nama Haja Hasnah Warung Tadi